Hai, selamat siang. Kali ini saya ingin membahas tentang penanganan artikel dari submit hingga terbit pada sebuah jurnal ilmiah. Dalam beberapa eh, kesempatan, penulis menghubungi saya dan meminta untuk memproses artikelnya. Dan umumnya ada yang ingin artikelnya diproses dengan segera karena kebutuhan untuk kepentingan peningkatan jabatan fungsional akademik, eh, sehingga mereka meminta diproses dalam 1 bulan atau dalam 2 minggu sudah terbit artikelnya. Dan melalui kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana proses penanganan artikel dari submit hingga terbit pada sebuah jurnal. Dan jadi sebuah artikel itu dimulai dari penulis yang mengirimkan artikelnya pada jurnal ilmiah. Eh, Di Indonesia umumnya jurnal itu berbasis OJS, baik OJS 2 maupun OJS 3, dan beberapa sudah menggunakan OJS versi yang terbaru. Di channel YouTube saya tersedia beberapa panduan untuk registrasi maupun submit artikel pada OJS 2 maupun pada OJS 3. Dan artikel yang disubmit oleh penulis kemudian dikirimkan by system kepada editor in chief atau managing editor. Dalam kesempatan ini, managing editor atau editor in chief akan menugaskan seorang editor yang akan menangani naskah tersebut. Dan dalam tahap ini, editor in chief maupun managing editor akan memeriksa kelayakan naskah. Apakah naskah yang dikirimkan itu layak untuk diterbitkan atau diproses atau tidak? Layak dilanjutkan dalam proses review atau tidak? Eh, Editor akan memeriksa apakah artikel yang dikirimkan itu sesuai dengan fokus and scope jurnal atau tidak. Atau kemudian apakah artikel tersebut memiliki kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah penulisan artikel. Kemudian apakah artikel tersebut memiliki kebaharuan. Lalu apakah artikel tersebut memiliki tingkat similarity yang rendah, tidak hasil plagiat. Apabila proses ini sudah dipenuhi, akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tetapi bila tidak dipenuhi di dalam tahap screening naskah, maka artikel akan ditolak dan dikembalikan kepada penulis. Dan dalam kesempatan ini, penulis boleh mengirimkan kembali artikel tersebut setelah dilakukan perbaikan kepada jurnal yang dituju. Tetapi kalau tidak sesuai dengan fokus and scope, penulis sebaiknya mengirimkan artikelnya ke jurnal lain yang relevan. Kemudian, ketika artikel ini sesuai dengan fokus and scope, maka editor in chief maupun managing editor akan menugaskan section editor. Dan section editor kemudian akan memeriksa naskah dan menugaskan reviewer. Beberapa jurnal menganut sistem double blind review maupun single blind atau open review. Beberapa model ini saya cantumkan di deskripsi. Ada video yang saya sudah buat tentang hal itu. Dan section editor dalam hal ini menugaskan seorang reviewer atau 2 orang. Beberapa jurnal menugaskan 2 sampai 3 reviewer. Beberapa jurnal menugaskan lebih banyak reviewer. Tujuannya adalah supaya artikel yang diproses itu memperoleh masukan dari orang-orang yang kompeten di dalam bidang tertentu. Dan proses ini, dari proses yang saya beri tanda dalam kotak kuning ini membutuhkan waktu umumnya 1 minggu sampai 1 bulan. Dan dari sini kemudian dari proses ini sampai ke section editor dan ke reviewer itu membutuhkan waktu yang cukup juga. Reviewer umumnya mereview dalam waktu 10 hari sampai 1 bulan, tergantung kebijakan dari sebuah jurnal. Nah, dari hal ini kita tahu atau kita paham bahwa proses pengelolaan naskah dari submit sampai ke tahap review itu bisa memakan waktu paling cepat 1 bulan. Jadi,
jika ada penulis yang ingin naskahnya diproses dan dalam waktu minta dalam 1 bulan, pasti ada proses yang harus lebih cepat di dalam penanganan screening maupun di proses review. Umumnya jurnal tersebut akan menentukan atau mengambil kebijakan menggunakan model eh, fast track review. Di jurnal yang saya kelola, kami dulu sempat membuka, tetapi ternyata menimbulkan masalah yang kemudian kami tidak melanjutkan proses fast track review karena itu mengganggu siklus kerja pengelolaan jurnal. Nah, lalu kemudian di proses review ini, reviewer akan memberi masukan, baik substantif maupun aspek tata bahasa. Tetapi reviewer yang baik akan memberi masukan pada aspek substantif. Karena pada saat akreditasi jurnal, penilaian yang sangat signifikan diberikan pada reviewer yang memberikan penilaian yang sangat substantif. Itu sebabnya dalam proses review dibutuhkan review yang sangat baik. Reviewer memiliki peran yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas artikel. Lalu proses ini kemudian setelah reviewer selesai mengerjakan review, dia mengembalikan artikelnya ke editor atau section editor melalui sistem. Dan kemudian section editor akan mempelajari semua catatan dari reviewer eh, karena ada kemungkinan ada pandangan-pandangan yang berbeda. Lalu kemudian section editor akan membuat editor decision dan mengembalikan naskah kepada penulis. Di dalam tahap ini, di dalam tahap ini, penulis kemudian perlu melakukan tindakan di sini adalah revisi artikel. Nah, penulis perlu melakukan revisi artikel. Hasil revisi artikel itu kemudian dikembalikan kepada editor melalui sistem. Jadi editor akan memeriksa hasil revisi artikel yang dikerjakan oleh penulis. Nah, setelah itu kemudian editor apa akan memeriksa baik managing editor maupun editor yang khusus menangani artikel itu maupun section editor akan memeriksa artikel tersebut. Apabila artikel tersebut sudah direvisi dengan baik, terutama di sini kalau Bapak Ibu Saudara merevisi artikel, pastikan bahwa Bapak Ibu tidak merevisi artikel di dalam keadaan bersih. Beberapa penulis mengirimkan artikel dalam keadaan bersih, dalam arti semua catatan reviewer sudah dihapus. Tidak ada tanggapan, tidak ada highlight, bagaimana revisi itu dilakukan. Bagian-bagian mana yang diubah oleh penulis. Dalam channel YouTube saya sudah membuat panduan bagaimana merevisi artikel dan saya cantumkan di bagian deskripsi. Bapak Ibu bisa mengunjungi channel video tersebut dan melihat bagaimana proses revisi artikel yang harusnya dilakukan, bagaimana memberi tanggapan terhadap eh, catatan dari para reviewer. Nah, ketika revisi itu sudah dikembalikan dan penulis mengembalikan kepada editor, section editor menilai jika naskah itu layak, maka akan diproses selanjutnya. Kalau masih perlu revisi, maka artikel akan kembali ke dalam proses eh, masuk ke dalam proses review di round berikutnya. Setelah review round berikutnya, maka kembali kepada siklus seperti tadi, dikembalikan ke penulis, sampai kemudian revisi dan artikel dianggap layak. Nah, kalau artikel sudah layak, maka dia akan masuk ke tahap rute yang keenam. Artikel dinyatakan diterima. Nah, ketika artikel dinyatakan diterima, eh, mulailah di situ ada proses edit. Ya, jadi ada copy edit, ada galley proofreading. Jadi di sini ada edit bahasa, edit isi dan substansi, dan penulis masih memiliki tanggung jawab di sini. Editor kemungkinan akan membaca revisi itu dan ada beberapa istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki, ada yang kurang jelas, dan editor perlu memeriksanya, melakukan editing. Jadi ada edit format, bahasa, dan tata tulis di dalam bagian ini. Lalu kemudian nanti ada proses galai, proofreading,
untuk memastikan bahwa file yang akan tampil di jurnal, di laman jurnal adalah file yang sudah melalui proses editing, bagaimana editing pada substansi maupun juga pada isi dan termasuk referensi. Saya akan cantumkan bagaimana proses kerja editor pada bagian deskripsi ketika melakukan editing bagian ini. Nah, ketika naskah sudah dinyatakan diterima, kemudian dilakukan editing, baik copy edit maupun proofread. Nah, penulis di sini perlu memberi respon. Ketika eh, di sini dikembalikan naskah kepada penulis untuk diperiksa, penulis perlu memberi respon. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan yang perlu direspon dengan segera sehingga kemudian perbaikan itu bisa maksimal dilakukan. Dan selanjutnya eh, rute terakhir adalah artikelnya terbit. Dan proses ini, Bapak Ibu, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Proses ketika penulis melakukan revisi naskah, jadi kalau di bagian ini penulis melakukan revisi, maka ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu. Tergantung pada catatan dari eh, reviewer. Dan itu artinya bahwa proses pengenanganan naskah tidak bisa dilaksanakan dengan cepat sekali. Jadi tidak masuk akal jika sebuah naskah dari proses submit kepada terbit itu hanya memakan waktu sampai 1 minggu. Tapi membutuhkan waktu lebih karena ada proses penilaian dari managing editor maupun editor in chief oleh section editor, oleh reviewer, dan revisi. Setelah itu baru kemudian ada diterima dan kemudian perlu dilakukan editing. Di jurnal yang saya kelola, proses editing ini memakan waktu bisa hampir 2 minggu, bahkan lebih, karena artikel diterbitkan dalam bahasa Inggris, editor bahasa akan membaca, mengoreksi artikel tersebut dalam tata bahasa sehingga dapat tampil dalam kualitas yang lebih baik. Dan akhirnya ketika diterbitkan, artikel bisa terbit dengan layak. Nah, proses ini setidaknya menurut saya membutuhkan waktu paling cepat itu 2 bulan, tapi itu sangat jarang karena umumnya banyak artikel yang perlu direview ulang atau dalam proses revisi itu diperiksa oleh editor dan editor masih memberikan catatan yang perlu diperbaiki. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang membutuhkan publikasi artikel karena kepentingan kenaikan jabatan fungsional, saya menyarankan untuk melakukan submit jauh-jauh hari, bisa beberapa bulan sebelum waktu pengajuan, atau bagi mahasiswa S2 dan S3 yang diwajibkan melakukan publikasi ilmiah untuk kepentingan ujian tesis maupun ujian disertasi, saya menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan publikasi jauh-jauh hari sebelum proses ini. Di beberapa jurnal, artikel saya di jurnal internasional diproses 8 bulan. Satu artikel saya terbit di jurnal Trinidad Scopus Q1 dan itu diproses 8 bulan lebih. Dan itu artinya ada proses eh, cukup panjang dan antrian sangat lama. Proses yang lama saya menanti itu dalam proses ini sampai tahap ini. Bahkan ada satu artikel saya itu kita submit ke jurnal internasional dan 1 tahun kemudian saya diberi respon dan responnya adalah ditolak. Jadi respon saya terhadap artikel saya ditolak, padahal itu artikel berproses 1 tahun di jurnal tersebut. Dan ini artinya kita perlu kesabaran, kita perlu kemudian membuat strategi sehingga artikel kita tidak mendesak diterbitkan, tapi kita mempersiapkan dalam waktu yang cukup panjang untuk itu. Ini sharing saya dan saya harap ini memberkati banyak orang tertolong dalam proses publikasi dan kita bisa siap, lebih baik di dalam publikasi ilmiah. Terima kasih, Tuhan memberkati.